Ada kejahatan yang lebih kejam dari membakar buku, yaitu tidak membacanya. Joseph Brodsky, peraih Nobel Sastra tahun 1987. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Lucky Bayu Purnomo atau LBP. Oke, dalam kesempatan ini saya akan mereview salah satu buku dari karya tulis saya dengan judul Menjadi Raja Minyak Dunia. Ini bukunya masih di plastik. Oke, sekarang kita buka buku ini sama-sama ya. Buku ini masih di plastik, masih baru. Oke, buku Menjadi Raja Minyak Dunia ini salah satu karya tulis saya dengan jumlah halaman sebanyak 253 halaman. Nah, di buku ini saya menceritakan kisah nyata bagaimana metode analisa pendekatan harga minyak dunia untuk dijadikan satu objek transaksi atau satu instrumen transaksi baik jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Nah, buku ini menjelaskan bagaimana kita melakukan transaksi dengan mekanisme online. Nah, yang dimaksud Raja Minyak Dunia dalam hal ini konotasinya adalah kalau raja harusnya duduk tenang, kemudian memantau, kemudian mengawasi dengan cara yang lebih sederhana dan lebih praktis ya, karena seorang raja dalam tanda kutip. Artinya buku ini memberikan penjelasan bagaimana kita melakukan transaksi untuk jual beli harga minyak dengan mekanisme online menggunakan platform online yaitu MetaTrader 4 atau MT4. Nah, kenapa saya angkat satu tema minyak dunia? Karena dalam beberapa karya tulis saya atau buku saya itu membahas secara tematik beberapa instrumen transaksi yang mempengaruhi kinerja ekonomi dan investasi. Ada harga saham, kemudian harga komoditi, antara lain adalah harga minyak, kemudian harga emas dan seterusnya. Nah, buku itu dibuat secara tematik dengan maksud pelaku transaksi pasar uang, kemudian pasar komoditi, pasar saham, kemudian CFD, stock option, ETF dan sebagainya dapat mendalami topik-topik pembahasan sesuai dengan temanya. Nah, buku mengenai transaksi komoditi dalam hal ini menjurus kepada satu persoalan utama, yaitu harga. Nah,
Kenapa diangkat harga sebagai topik pembahasan utama? Karena kita ketahui dari berbagai macam problematika, kemudian pendekatan, kemudian penelitian, kajian untuk menentukan sikap transaksi akan berakhir pada satu objek, yaitu apa? Harga. Nah, setelah mengetahui harganya, lantas sikap transaksi tersebut akan memutuskan 3 hal. Apakah beli, apakah jual, atau tidak beli dan tidak jual, yang menjadi satu keputusan sikap transaksi juga. Oke, kita akan review apa sih buku Menjadi Raja Minyak Dunia dan manfaatnya apa. Karena kita mengetahui bahwa terdapat banyak sekali instrumen transaksi, tetapi minyak dunia menjadi instrumen transaksi yang cukup liquid dan dapat memberikan imbal hasil atau return yang menarik. Oke, ini buku Menjadi Raja Minyak Dunia, karya tulis saya. Dan dalam buku ini saya akan membahas topik-topik yang sangat menarik. Diawali dari bab 1. Bab 1 itu membahas mengapa harus menjadi raja minyak dunia dan mengapa harus melakukan transaksi minyak dunia. Kemudian apa itu minyak dunia, kemudian kapan kita harus melakukan transaksi, di mana transaksinya, dan siapa yang dapat melakukan transaksi minyak dunia. Berikutnya pada bab 2 saya membahas apa itu minyak dunia, sejarahnya baik di Indonesia hingga internasional, kemudian faktor apa yang menjadi penggerak harga minyak dunia, kemudian model-model perdagangan minyak dunia melalui berbagai macam metode, antara lain dalam pembahasannya adalah metode online trading. Selanjutnya aturan transaksi minyak dunia itu seperti apa, konversinya juga seperti apa, kemudian tata cara kontrak futures minyak dunia itu seperti apa, pendekatan secara fundamental di lintas negara yang memperdagangkan minyak dunia sebagai transaksi berjangka dan transaksi dalam kegiatan industrial atau kegiatan industri, nilai tukar yang digunakan, lalu apa nih penemuan baru dari minyak dunia yang ada dalam buku ini. Nah, bab 3, bab 4, bab 5, kemudian bab berikutnya bab 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kemudian 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, 25 ini jadi buku ini ditulis dengan metode-metode yang dapat diterapkan dengan sederhana, karena di sini saya memberikan langkah-langkah bagaimana melakukan transaksi minyak dunia hingga menjadi raja minyak dunia. Nah, buku ini menjadi sangat praktis dalam terapan transaksi, oleh karena di dalam buku ini saya menjelaskan bagaimana sih membuat proyeksi apakah harga minyak itu akan mengalami kenaikan, kemudian bagaimana kita melihat harga minyak dunia itu dapat mengalami penurunan, dan kenapa penurunan tersebut terjadi, latar belakangnya seperti apa, atau harga minyak dunia masih berada pada kisaran yang sama. Nah, dalam buku ini juga saya akan menjelaskan metode-metode transaksi berdasarkan intermarket analysis atau melihat analisa lintas pasar yang berhubungan dengan harga minyak dunia. Seperti yang kita ketahui, di sini terdapat beberapa perusahaan yang listed di bursa saham Amerika, yaitu salah satunya adalah Chevron, kemudian ConocoPhillips, dan seterusnya. Dan apa juga dampak dari pergerakan harga saham tersebut, kinerja perusahaan tersebut sehubungan dengan menguatnya harga minyak atau melemahnya harga minyak, atau harga minyak belum mengalami perubahan. Dalam buku ini juga saya menjelaskan praktek-praktek transaksi. Sebut saja
pada poin nomor 1, apa sebenarnya yang dapat dialami oleh kita sebagai pelaku transaksi. Kemudian nomor 2 seperti apa, nomor 3 seperti apa, nomor 4, nomor 5, hingga apa yang harus kita lakukan di poin nomor 6. Nah, lalu bagaimana? Kemudian setelah poin nomor 6, apabila kalau kita perhatikan di sini poin nomor 6, harga minyak belum mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian kalau di sini harga minyak ternyata sudah mengalami penurunan yang signifikan. Lantas apa yang akan kita lakukan di sini? Apa yang akan terjadi dan bagaimana menyikapi keputusan transaksi di poin ke-7. Nah, dalam bab ini juga saya menjelaskan, setelah poin nomor 7 ternyata nomor 8, poin nomor 8, harga minyak mengalami koreksi. Dan di sini saya menjelaskan bagaimana sebenarnya dan apa sentimen yang terjadi, kemudian apa langkah-langkah transaksi yang terjadi apabila kita berada dalam situasi seperti ini. Nah, sebagai sentimen yang terjadi sebanyak 3 kali, yaitu nomor 6, nomor 7, nomor 8, maka tren harga minyak cenderung mengalami penurunan karena telah berada pada teritori pelemahan yang hampir sama. Dengan demikian, tren harga minyak sebenarnya tidak dapat tidak dapat memiliki sentimen positif, oleh karena pelemahan yang terjadi pada keterangan nomor 6, nomor 7, nomor 8 yang ada di dalam buku saya. Nanti bisa dibaca lebih dalam, lebih lanjut. Dan setelah nomor 8 ini kejadian harga minyak tersebut mengalami penurunan hingga poin nomor 10. Nah, di sini saya menjelaskan apa saja sih keterangan dalam poin-poin ini. Nah, ini dalam kondisi harga minyak mengalami penurunan. Akan tetapi kalau kita membahas penurunan, nah tentu kita bisa membahas bagaimana loncatan harga minyak yang dapat terjadi setelah penurunan yang terjadi. Nah, ini saya simpulkan dalam beberapa poin dan beberapa keterangan mengapa harga minyak itu mengalami kenaikan. Nah, dengan demikian para pembaca dengan situasi ini diharapkan lebih mudah untuk memperoleh keputusan transaksi, dan buku ini dibuat dengan bahasa yang mudah difahami dan dapat diterapkan. Buku ini juga membahas mengapa kita harus menggunakan metode online trading. Kadang kita harus berpikir, apabila ingin menjadi raja minyak ada 2 cara yang harus kita lakukan. Apakah kita harus memiliki real asset atau paper asset? Kalau real asset artinya kita memiliki modal besar untuk menguasai sejumlah lahan, kemudian mempersiapkan segala bentuk sarana dan prasarana untuk memperoleh minyak dunia dan melakukan perdagangan tetap. Akan tetapi terdapat beberapa pelaku transaksi yang mempertimbangkan, kalau harus jadi raja minyak lantas mengumpulkan modal besar, rasanya belum waktunya karena situasi dan kondisi. Nah, maka online trading ini dapat menjadi alternatif transaksi karena objek transaksinya yaitu harga minyak itu sendiri, sama seperti apa yang dilakukan oleh pelaku industri, yaitu harga minyak. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menggunakan MetaTrader sampai selesai untuk melakukan transaksi online trading. Nah, di sini di dalam buku ini saya juga membahas metodenya apa. Metodenya adalah technical analysis. Kebetulan pada tahun 2003 saya berkesempatan untuk belajar di Osaka, Jepang, di mana cikal bakal technical analysis pertama kali di dunia itu digagas oleh Homa, lahir tahun 1724 dan meninggal di tahun 1803. Nah, buku ini
juga memberikan, selain praktek transaksi, juga memberikan teori-teori transaksi apa saja yang harus diperhatikan. Antara lain adalah Dow teori untuk menyikapi 3 tren utama, uptrend, downtrend, dan sideways atau tren yang mendatar. Nah, buku ini membahas secara lengkap, termasuk membahas ETF, Exchange Traded Fund, yang menjadi pertimbangan transaksi. Nah, apa itu Exchange Traded Fund? Itu adalah, kalau saya akan utarakan dengan singkat, sejumlah pelaku transaksi yang mengharapkan dana yang dikelola dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara berkelompok. Nah, bahasa sederhananya itu adalah reksadana yang isinya pelaku transaksi khusus untuk membeli atau menjual instrumen transaksi berdasarkan kinerja harga minyak. Nah, buku ini saya kira sangat baik digunakan, oleh karena apa? Buku ini juga menjelaskan apa sih sentimen-sentimen yang menjadi pertimbangan seperti ETF, Exchange Traded Fund, dan kodenya apa saja. Di sini ada kodenya, ada SPDR, Energy Select Sector SPDR ETF, kodenya XLA. Nah, XLA itu menjadi salah satu sentimen yang dapat dipertimbangkan, dan terdapat banyak kode perusahaan lainnya yang menjadi objek transaksi termasuk saham. Jadi ketika membaca buku ini, kita juga otomatis dapat melihat bagaimana potensi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor energi, khususnya perdagangan minyak melalui basis harga minyak dunia. Nah, di sini daftarnya lengkap. Nah, ini contoh ETF. Nah, ini adalah ultra short oil and gas. Yang kita lihat saat ini adalah pelaku transaksi yang mengharapkan harga minyak mengalami penurunan, oleh karena di sini kelompok transaksi tersebut memang bertujuan untuk melakukan short selling. Ada banyak. Nah, di sini ada juga PowerShare DB multi-sector. Nah, di sini ini ada kodenya. Kodenya adalah PowerShare DB. Ya, ini kodenya DBO. Ya, kemudian di sini kita juga dapat melihat bagaimana sih efek kenaikan ETF terhadap harga minyak dunia. Pun kenaikan harga minyak dunia di saat yang sama memberikan efek terhadap kenaikan ETF. Nah, di sini jadi kode-kode ini merupakan kombinasi mengapa ETF itu menjadi salah satu sentimen. Nah, ETF seperti yang kita ketahui ada bull ETF. Jadi ETF yang memberikan keterangan bahwa transaksi tersebut mengharapkan adanya kenaikan. Ada juga bear ETF. Bearish ya, bearish ETF itu memberi keterangan bahwa transaksi tersebut mengharapkan adanya pelemahan. Nah, di sini jadi ada tren dan ada sinyalnya. Kemudian ini ada beberapa keterangan berikutnya mengenai jumlah ETF, kodenya ETF yang menjadi pertimbangan untuk transaksi harga minyak dunia. Oke. Sekian review dari saya, dan buku ini sangat ringan karena dikemas dengan bahan yang mudah diolah, kemudian sesuai dengan tujuannya agar buku ini dapat dibawa kemana-mana dengan bahan yang ramah lingkungan. Oke, menjadi raja minyak dunia. Oke sahabat sekalian, jangan lupa miliki buku
Menjadi Raja Minyak Dunia. Buku ini telah diedarkan oleh Gramedia di seluruh Indonesia. Kalau kehabisan bisa DM saya, direct message di Instagram saya @lucky_bp. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube saya, Lucky by Purnomo. Kita tidak dapat menghapus masa lalu, akan tetapi kita dapat menulis masa depan. Terima kasih.